Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kini kelompok kami akan memulai debat yang bertemakan kosakata baru yang telah dibuat oleh kelompok kami. Kini sekarang kelompok pro untuk menyampaikan musinya. Baik, saya dari tim Pro. Selamat pagi untuk teman-teman dan ibu guru. Di sini saya akan menegaskan tentang pentingnya kosakata baru yang dimasukkan ke dalam list KBBI sebagai bagian kecil untuk mengetahui istilah dari kosakata baru yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Silakan untuk kontra apa ini. Perkenalkan, nama saya Leman dan rekan saya Darel. Menurut kami itu kosakata baru yang telah dibuat oleh warganet itu tidak perlu atau tidak usah masuk ke KBBI karena kenapa? Karena sifatnya yang hanya sementara oleh karena tren dan juga bisa berubah-ubah artinya. Lalu juga ini tidak bisa digunakan di lingkungan masyarakat di sini, hanya digunakan di media sosial dan hanya terbatas waktunya. Lalu juga ada beberapa kosakata baru yang sering mengalami perubahan pada maknanya. Lalu ada sifat-sifat kosakata baru yang digunakan untuk mengejek atau mengelompok seseorang. Lalu juga ada penggunaan bahasa Indonesia yang semakin berkurang oleh karena kosakata baru kebanyakan berasal dari bahasa luar. Menurut kami, kosakata baru penting masuk ke dalam KBBI karena bisa menyesuaikan dengan zaman yang sekarang. Bagaimana jika dengan masuknya ke KBBI maka semakin banyak gunanya dan bahasa daerah yang sering digunakan atau kita budayakan menjadi menghilang bagaimana? Tapi menurut saya kan untuk kosakata itu kebanyakan juga yang menurut saya itu dari bahasa daerah, jadi mungkin saya masukkan ke dalam KBBI beserta istilahnya supaya tidak menggunakan bahasa daerah. Oke, mungkin seperti bahasa daerah bisa dijadikan seperti bahasa yang sangat dulu. Tapi jika bahasa itu mengandung hal-hal dulu, terus kalian memakainya dengan cara disalahgunakan, bagaimana? Terima kasih. Penggunaan kosakata yang buruk itu tergantung dari diri sendirinya dan dari orang lain yang menggunakannya. Kita bisa sebagai pengguna kosakata itu kita harus menggunakannya dengan bijak dan berakal. Tapi kan kebanyakan orang memiliki kosakata baru itu berbeda-beda makna. Jadi bagaimana jika misalnya si A ngomong bahwa kosakata baru itu misalnya kosakata barunya T bermakna bagus, tapi ditanggapinya jelek, bagaimana dengan itu? Karena maknanya yang berbeda-beda. Baik, untuk yang disampaikan oleh Kota, mungkin memang benar kosakata itu maknanya berbeda-beda, tetapi menurut saya untuk penyaringan kosakata itu tergantung dari orangnya masing-masing bagaimana mereka menanggapi kosakata itu secara baik atau tidak. Oke, Indro, apakah kalian sendiri sudah menggunakannya dengan baik dan bijak? Apakah kalian sendiri juga sudah mengetahui beberapa makna dari kata-kata tersebut dan bagaimana cara kalian menyampaikan hal tersebut? Bagaimana jika kalian menyampaikan kosakata tersebut pada orang, ternyata orang itu tersinggung dan tidak mengerti dengan apa yang telah kalian lontarkan perkataan tersebut? Baik, untuk dari saya ini netral
bagaimana jika KPPI ingin memasukkan kosakata baru, bagaimana cara memaknakan kosakata baru tersebut dan apakah berdampak besar bagi warganet atau enggak? Baik, itu sebenarnya sangat bermanfaat karena seiringnya dengan kosakata yang bertambah banyak, yang pasti akan berdampak bagi kita dan pengguna lainnya. Oke, baik. Tapi apakah kalian tahu beberapa kosakata lama mungkin yang lebih baku dari bahasa yang sekarang? Contoh di sini, apakah kalian tahu kata tersebut apa? Terus artinya apa? Jadi mungkin tidak selalu kata-kata baru tersebut itu memiliki makna yang baik atau yang bermanfaat. Dan menurut kami, kosakata tersebut kurang bermanfaat karena hanya bisa dipakai untuk bahan candaan saja. Baik, menurut yang saya tahu, kosakata lama yang saya tahu itu contohnya foto, yang artinya mengambil foto atau foto bersama. Terus jika contohnya foto, kenapa kita menggunakan kata selfie? Kenapa nggak pakai foto aja? Kan foto lebih gampang dipahami oleh orang-orang karena orang-orang juga sudah paham dari diri sendiri. Karena selfie mungkin kata baru yang sekarang yang digunakan oleh orang-orang yang ada di internet. Ya karena sekarang kan zamannya juga berubah ya, terus pasti di internet dan lain-lain di media sosial itu banyak yang kayak mengeluarkan kosakata baru, jadi muncul kosakata selfie. Dan kita tidak menggunakan bahasa Indonesia yang formal dan menggunakan menjadi lebih mudah dimaknai dan mungkin banyak orang yang mengerti dan tidak semua orang dapat mengerti bahwa kosakata baru itu apa sih maknanya positif atau negatif. Baik, menurut saya karena kalangan kita ini cenderung ya mengikuti perkembangan zaman, jadi kebanyakan dari kita itu menggunakan kosakata baru seperti yang ada di sini. Jadi benar untuk penggunaan kosakata lama yang baku itu jadi jarang. Gimana kalau kosakata yang baru yang sudah dibuat seperti ya TKTS kalau nggak salah ya tiba-tiba menghilang dan tidak digunakan lagi, gimana? Karena semakin berkembang itu karena dengan adanya kosakata yang baru, jadi kosakata lama itu terlupakan. Tapi kenapa kosakata lama yang dari bahasa Indonesia formal tidak terlupakan? Silakan Tim Pro untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, kesimpulan dari tim Pro yaitu tim kami menegaskan bahwa kosakata baru itu perlu dimasukkan ke dalam KBBI sebagai bagian kecil untuk pengertian kosakata. Kesimpulan dari kami itu kosakata baru yang digunakan oleh orang sekarang tidak perlu masuk ke KBBI karena sifatnya yang hanya mengikuti tren dan tidak permanen atau hanya digunakan sementara untuk tren dan tidak perlu masuk ke KBBI karena syaratnya juga tidak terpenuhi. Sekian debat dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata atau